Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat tidak terkecuali dari oksigen, air, kesehatan, kesempatan, kesempurnaan dalam fisik kita. Terus menerus setiap hari Allah menambahkan kepada kita ilmu, pengalaman. Akhirnya kita bisa terus melalui roda kehidupan ini, melalui segala macam ujian dan kita berhasil lolos dari ujian-ujian tersebut. Walaupun masih terus berjalan ujian-ujian dan nikmat. Nikmat agar disyukuri dan sebenarnya ujian untuk dilalui dan kita belajar. Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan di setiap nikmat tersebut kalau disyukuri dan ujian kalau kita bisa sabar dan melalui dan mengambil pelajaran, pahala yang sangat besar yang tentu juga akan memberikan balasan yang sempurna di surga nanti. Oleh karena itu, selalulah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu mempelajari agamanya sehingga iman kita bertambah dan kita otomatis lebih loyal lagi, lebih semangat dalam mengerjakan ibadah. Terlebih lagi sekarang Ramadan sudah dekat. Maka harusnya kita selalu punya persiapan untuk menyambut Ramadan dengan ceria, dengan meriah. Tentunya dengan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita di Ramadan tersebut. Tidak cukup sampai di situ. Juga kita berdoa agar Allah jadikan kita sebagai hambanya yang paling beruntung. Bukan nanti semangatnya muncul di pertengahan Ramadan, tapi justru jauh sebelum Ramadan. Dan di awal-awal Ramadan, maka dia akan terus berkembang sampai nanti di akhir Ramadan kita lebih semangat lagi. Dan ini tidak mungkin kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur dan berdoa. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan pesan kami buat diri kami dan jemaah sekalian, jadikanlah manusia ini satu-satunya idola kita, suri tauladan kita. Walaupun yang lain dari para sahabat beliau dan orang-orang soleh juga bisa dijadikan sebagai suri tauladan, tapi mereka pun merujuk kepada satu orang ini. Dan Allah perintahkan kita untuk menciplak hidupnya, cara makan, minum, berpakaian, berteman, berbisnis, berpolitik, agar kita betul-betul bisa mendapat panduan yang sempurna, kena langsung mengikuti jalur dan alur yang telah Allah perintahkan. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa di pekan keempat kita mengisi dengan tanya jawab, baik yang sudah masuk di media ataupun memang fenomena yang sedang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita bisa memberikan saran dan ide, semoga saja bisa meringankan beban-beban kaum muslimin kalau memang ada yang masih punya pertanyaan atau masalah yang dihadapi dan akhirnya mendapatkan panduan hidup. Langsung saja, fadhal. Baik, syukur Ustaz, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu alhamdulillah. Mungkin pertanyaan pertama kita memulai dari beberapa fenomena, Ustaz. Jadi ada beberapa fenomena ketika kita melihat orang meninggal dunia, ada beberapa latah dari masyarakat kita yang spontan terucap, yaitu dia sudah berada di surga. Seperti ini kira-kira Ustaz. Apakah perkataan seperti ini ada anjurannya dalam syariat? Karena kita tahu bahwa jaminan seseorang masuk surga itu hanya Allah yang mengetahuinya. Apakah perkataan ini bisa merusak akidah kita sendiri Ustaz? Baik, sebenarnya boleh saja. Asal seorang muslim ucapkan kepada muslim yang lainnya. Tapi di sini yang dia maksudkan bukan memastikan. Tapi dia sedang berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudaranya, kerabatnya yang muslim ini ahli surga. Misalnya ayah kita meninggal. Lalu ada yang bertanya, ayahmu baru meninggal ya? Ibumu baru meninggal ya? Kita mengatakan iya. Semoga saja dia sekarang sudah di surga atau dia akan masuk surga gitu ya. Kalau semoga saja sekarang dia di surga sebenarnya kurang tepat. Karena belum masuk surga ya. Tetapi semoga dia menjadi penghuni surga misalnya itu lebih tepat. Karena sebelum masuk ke dalam surga, seseorang melalui alam barzah, kuburan, memang betul menjadi taman dari taman surga, tapi belum masuk ke dalam surga. Kalau kalimat seperti ini nggak ada masalah. Tetapi kalau diucapkan umum, termasuk kepada orang non-muslim ini tidak benar. Karena orang non-muslim tidak ada yang masuk ke dalam surga. Ya. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, maka sabda beliau berlaku.
Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak ada seseorang yang mendengarkan aku diutus dari Yahudi, Nasrani, Majusi. Majusi ini penyembah api. Kemudian mereka belum beriman kepadaku kecuali dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut kecuali mereka termasuk ahli neraka. Jadi beda kalau ahli kitab yang hidup di masanya dulu, yang beriman pada Nabi Musa alaihissalam di masa Nabi Musa sebelum datang Nabi Isa, dia berpegang teguh pada itu maka dianggap dia muslim dan masuk surga kalau meninggal. Tapi setelah Nabi Isa alaihissalam diutus, maka risalah Nabi Isa sebagai seorang rasul menghapus ya, syariat yang ada dalam Taurat. Dan orang-orang pada saat itu punya kewajiban untuk melanjutkan estafet keimanan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang beriman pada Nabi Isa di masa Nabi Isa alaihissalam dan menjadi pengikutnya, mengimani semua apa yang Allah perintahkan, meninggal masuk surga. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka yang ada hanya pengikut beliau. Karena kita ini yang melanjutkan estafet daripada kenabian, estafet daripada keimanan gitu ya. Kita tidak berhenti hanya kepada Nabi Musa atau Nabi Isa, tapi semuanya tentunya kita imani. Jadi kalau mengucapkan kepada muslim dengan harapan dan doa boleh saja. Ya. Tapi semoga, kata-kata mungkin semoga dia sudah di surga. Semoga Allah mudahkan dia masuk surga. Semoga Allah rahmati, semoga Allah ya, ampuni dan seterusnya. Tapi kepada non muslim tentunya tidak bisa. Jadi tidak ada istilah merusak akidah kecuali kalau dia arahkan ke non-muslim tadi. Ya. Baik, insya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya, bagaimana jika kita melihat seseorang tersebut meninggal dunia, dia di hari Jumat? Apakah ini tanda-tanda kebaikan dari dirinya, dari Allah? Sementara kita tahu secara zohir atau secara tampak, mungkin selama hidup dia melakukan kegiatan yang jauh dari Allah Ustaz. Bagaimana Ustaz? Menurut antum? Ya kalau kita ngerucut kepada seorang muslim, tentu ulama membahas tentang masalah orang yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat itu ya. Kalau orang itu semasa hidupnya memang adalah orang yang mengarah kepada kebaikan, ya diharapkan dia dapatkan keutamaan hadis. Dia selamat dari fitnah kubur. Dia. Tetapi kalau orang itu ahli maksiat, ya tentu saja ini masih jauh sekali. Gitu ya. Masih jauh. Tapi tidak bisa kita vonis juga orang ini tidak mendapatkan secara 100%. Kita tidak pernah tahu. Mungkin dia taubat. Kita nggak tahu gitu kan. Misalnya orang selama hidupnya ada hal-hal yang dia lakukan yang salah. Itu mungkin yang nampak depan mata kita. Kayak di medianya misalnya atau di depan kita, mata kita. Tapi kita tidak tahu di belakang. Mungkin ada bakti dia pada orang tuanya yang kita tidak tahu. Mungkin ada sedekah yang dia keluarkan kita tidak tahu. Banyak sekali hal-hal yang tersembunyi dari seseorang yang mungkin bisa saja membuat Allah memilih dia meninggal di hari itu. Tapi secara umum memang meninggal di malam Jumat itu adalah keutamaan bagi seorang muslim. Ya. Oke, syukuran Ustaz. Selanjutnya kita mungkin beranjak tentang pra-Ramadan ataupun tentang Ramadan insya Allah Ustaz. Karena insya Allah kita akan segera memasuki bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, Ustaz sering kita dengar bahwa para salaf itu sudah mempersiapkan diri menyambut Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya. Bagi kita yang mungkin baru tersadar di bulan Syaban ini, apa amalan prioritas yang paling dianjurkan di sisa waktu ini untuk mengejar ketertinggalan tersebut Ustaz? Apakah ada beberapa puasa-puasa sunnah ataupun amalan-amalan lainnya? Tafadhol Ustaz. Pertama doa. Selalu berdoa teman-teman ya. Kita sebelum mengerjakan ibadah mulai dengan doa agar Allah mudahkan, ringankan buat kita. Misalnya mau hadir majelis ilmu, minta sebelum datang ke sini, ya Allah mudahkan berjalan ini, ikhlaskan niat hambamu, berikan pahala maksimal, berikan ilmu yang bermanfaat. Begitu sebelum melaksanakan. Sesudah melaksanakan, dalam Al-Quran juga digambarkan, dianjurkan kita untuk berdoa. Itu diambil dari sikap dan perbuatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Sebelum bangun Ka'bah, mereka minta agar Allah mudahkan. Setelah bangun Ka'bah, minta Allah terima sebagai amal saleh. Jadi seperti itu. Jadi semua ibadah sama. Jadi sekarang belum terlambat walaupun bulan Sya'ban masih ada beberapa hari. Kalau sesuai dengan kalender kan sekitar tanggal 18 Februari. Kita 1 aja Februari belum masuk gitu kan. Jadi kita masih cukup lama, mungkin ada 3 pekan kurang lebih ya. Waktu masih sangat panjang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kalau misal ada di antara kita yang hadir di sini merasa kok hati saya kayak biasa-biasa aja nih sambut Ramadan. Ya minta sama Allah. Atau kita mau supaya Ramadan nanti kita melakukan banyak program. Minta supaya Allah mudahkan. Ya Allah mudahkan di Ramadan nanti program-program terbaik di mana untuk meraih rahmatmu engkau mudahkan buatku. Misal contoh, nanti biarin Allah mudahkan. Apakah kita ikut partisipasi di satu tim membuka puasakan orang. Atau kita bisa pergi umrah Ramadan. Atau mengerjakan banyak kegiatan. Intinya sebenarnya sih yang pertama itu banyak berdoa dulu. Dan ini berlaku untuk menyambut Ramadan atau yang lainnya ya. Jadi selalu berdoa.
Saya misalnya sebelum isi ngaji kajian kadang-kadang saya coba luangkan waktu untuk berdoa. Ya Allah ikhlaskan niat, ya Allah mudahkan supaya apa yang hambamu sampaikan ini bermanfaat. Saya rasa ada manfaatnya. Saya kadang-kadang tidak menyusun kata-kata ini tiba-tiba tersusun. Bisa kita ucapin dengan baik, dengan rapi gitu ya. Tidak ada program sebelumnya. Begitu juga pertanyaan yang masuk tidak kita programin. Terus ada pertanyaan yang sudah diajukan juga bisa dijawab. Jemaat juga datang pada saat diambil testimoni setelah pengajian. Banyak merasakan mendapatkan ilmu yang baru. Ada kehangatan dalam majelis. Itu kan bisa saja keberkahan pertama dari doanya. Makanya kita dianjurkan sebelum aktivitas berdoa kan. Sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum pakai pakaian, sebelum masuk kamar mandi, sebelum biologis halal. Sesudahnya kita bersyukur. Kan begitu. Jadi selalu kita lakukan itu yang pertama. Yang kedua, mulai sekarang kembali ulang-ulangi lagi keutamaan Ramadan. Dengarkan lagi ceramah-ceramah para ustadz-ustadz kita yang membahas Ramadan, keutamaan Ramadan. Selalu kita ulang-ulangi dari sekarang. Supaya kita semangat menyambutnya. Gitu kan? Walaupun mungkin pada saat kita dengar, oh iya saya sudah pernah dengar. Enggak masalah. Karena kita kembali mengulangi itu kita seperti mengecas kembali. Gitu kan? Dengarkan, apalagi dari ceramah ustadz-ustadz yang memang kompeten di bidangnya. Mereka juga memiliki retorika yang bagus, dalil-dalil yang disampaikan, dalil yang sahih. Mungkin ada contoh-contoh dari para salaf, bagaimana mereka menyambut Ramadan, bagaimana mereka ada yang menutup usahanya demi untuk membaca Al-Quran, ada yang menutup majelis ilmunya demi untuk membaca Al-Quran, dan sekian banyak hal-hal yang seperti ini. Intinya kita mendengarkan tentang keutamaan. Ini juga berlaku selain Ramadan, setiap kali kita ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, baca keutamaan atau fadilahnya. Yang ketiga, coba mulai sekarang melihat kira-kira ada nggak di komunitas kita yang punya program-program menarik di Ramadan. Coba libatkan diri kita di situ. Misalnya masjid terdekat atau komunitas teman-teman dan ikhwat atau akhwat kita ya punya aktivitas apa. Yang kita tahu sebenarnya kita di Ramadan itu tidak terlalu padat. Pulang kantor kita masih bisa sholat tarawih misalnya di masjid ini atau masjid mana gitu ya. Terus kita rame-rame ajak teman-teman yang kira-kira sama-sama bisa. Karena berjamaah itu, rame-rame itu beda dengan orang kalau sendirian. Sekarang seorang ikhwah di sini jalan sendirian pakai baju koko sama kopiah. Misal di daerah Blok M sini, sendirian dia. Komunitas orang tidak pakai. Mungkin dia jalan tapi sedikit agak risih karena sendirian. Tapi kalau sudah 2 orang yang pakai baju koko dan kopiah, 3 orang, 10 orang, beda. Kita merasa kita punya komunitas. 1 orang pakai jilbab syar'i, semuanya tidak pakai hijab. Mungkin dia masih sedikit risih. Tapi kalau sudah 5 orang yang hijab syar'i, 10 orang, kita lebih semangat. Makanya kita berada sama komunitas-komunitas yang baik ini. Tanya aja programnya apa. Cari masjid yang paling aktif. Setiap hari ada taklimnya misalnya. Setiap hari dia buka peluang untuk kita bisa jadi panitia buka puasain orang. Misal, kalau antum tidak bisa di weekday karena kerja, weekend bisa gabung sama mereka. Contoh. Mulai sekarang diskusikan sama keluarga di rumah. Kira-kira program apa yang bisa kita buat nih. Gitu kan. Kalau dia sudah berumah tangga, ngobrol sama istrinya, sama anak-anaknya, kira-kira di Ramadan apa yang kita lakukan gitu ya. Nah itu termasuk poin-poin yang baik. Kita mulai susun program-program, melihat komunitas. Supaya nanti jangan tiba Ramadan masih bingung, mau sholat di mana. Ya, saya di masjid ini atau masjid itu gitu kan. Enggak, kok cepat aja satu masjid, enggak apa-apa. Yang penting masjid itu kita tahu memang dia mengisi imamnya bacaannya bagus. Kita bisa khusyuk di situ, nyaman dan segala macam. Nah terlebih lagi nanti kalau makin dekat lebaran maka makin giat lagi. Jadi kami sarankan seperti teman-teman yang mau beli baju lebaran ya dari sekarang. Sekarang masih bisa beli baju lebaran. Mau jahit sekarang tukang jahit masih banyak kosong. Jangan 10 terakhir Ramadan malah berkeliaran di mall gitu ya. Malah berkeliaran di jalan. Di mana Nabi SAW justru i'tikaf tinggal di masjid. Ya. Yang belum pernah i'tikaf coba belajar i'tikaf mulai tahun ini. Tidak bisa 10 hari, walaupun afdalnya itu mulai puasa 20, berarti malam 21, sampai selesai sholat id. Itu i'tikaf yang paling afdal. Memang gak keluar dari masjid. Dan cari masjid yang ada sholat idnya. Sehingga antum pun tidak keluar. Malam lebaran juga masih di situ yang paling afdal. Gak bisa, pilih malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29, pilih malam-malam ganjil. Lalu coba i'tikaf. Belum bisa juga cari. Kalau semuanya malam ganjil 5 nggak bisa, salah satunya di malam ganjil. Ya, ajak keluarga, ajak teman-teman. Sudah saatnya sekarang generasi muda muslim ini justru berkumpul di masjid. Janjiannya di masjid, i'tikaf sama-sama gitu ya.
bantu panitia masjid kerjain apa gitu ya, program apa. Antum ada kelebihan rezeki, siapin sahur buat jemaah yang itikaf misalnya, atau siap partisipasi buka puasain mereka, itu hal yang positif. Itu sangat bagus ya. Kalau ada kelebihan rezeki lagi bisa umrah Ramadan, bagus sekali gitu kan. Karena umrah Ramadan sama dengan haji bersama Nabi SAW. Intinya sebenarnya gimana kita padat dengan program-program gitu kan. Selain daripada pekerjaan rutin, kayak misalnya kita punya kerjaan kantor, ya sudah kerja aja nggak apa-apa. Tapi terlepas daripada itu maksimalin. Ya, maksimalin dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dan umumnya masjid pasti punya kegiatan. Ya. Masya Allah. Syukuran Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya Ustaz, kita masih berbicara tentang bulan Ramadan Ustaz. Dan mungkin apakah di bulan Ramadan ini sebelum kita masuk bulan Ramadan, apakah ada anjuran untuk kita harus mandi besar, mandi wajib, ataupun bersuci sebelumnya Ustaz? Karena mungkin ada beberapa kebiasaan ataupun di ritual di beberapa daerah itu mereka melakukan mandi besar sebelum masuk bulan Ramadan. Mandi besar ini mandi junub. Qadarullah, Allahu a'lam Ustaz. Dan mungkin di beberapa daerah tersebut dilakukan seperti mandi di pemandian umum, yang bahkan juga bertemu dengan non mahram seperti itu. Maksudnya kayak di pinggir pantai begitu Pak, mandi di pantai. Ya, mandi-mandi Ustaz. Pemandian umum ini apa nih? Pemandian umum seperti kolam, sungai atau sebagainya. Okay. Apakah ada anjuran seperti ini Ustaz kira-kira? Jadi Anda ulangi lagi pertanyaannya, apakah ada anjuran mandi di pemandian umum? Kolam renang, Ustaz, pinggir pantai. Mandi secara bersuci Ustaz. Namun ritual beberapa daerah itu justru melarikannya kepada tempat-tempat pemandian umum. Ya iya, berarti di tempat umum itu kan? Iya benar. Ya sebenarnya tidak ada mandi khusus menjelang Ramadan ya. Yang ada mandi itu orang kalau mau masuk Islam, itu memang ada mandi. Kalau antum orang kafir mau masuk Islam silakan. Mau syahadat ya. Bilang kalau mau syahadat sini mandi dulu baru saya syahadatin gitu. Tapi kalau sambut Ramadan, gak ada mandi khusus masalah ini. Yang penting itu adalah membersihkan dan mensucikan hati dan diri kita dari dosa. Itu yang benar. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, itu benar. Tapi kalau mandi khusus tidak ada. Terlebih lagi lebih parah ini kalau seandainya dia arahkan kepada pemandian umum. Menjelang Ramadan seakan-akan kesempatan nih kita buat dosa sekarang. Mandi, bercampur laki-laki sama perempuan, pergi ke kolam renang, pergi ke pinggir pantai, mandi terbuka auratnya. Ini semua malah maksiat. Bagaimana caranya merambut Ramadan dengan seperti ini? Ya, jadi sama sekali tidak ada dalam Islam. Ya. Coba teman-teman sekalian, bagi orang yang masih persentase maksiatnya, misal 70%, ketaatannya 30%, sekarang antum ini terapi 3 minggu ini kurangin persentase dosa itu. Saya tidak bilang hilangkan 100%, kalau bisa alhamdulillah. Antum lebih tahu pelanggaran masing-masing, apa nih masih terbuka. Masih dengar musik, masih ini, masih itu, masih segala macam. Coba kecilkan. Perbesar volume ibadahnya. Tingkatkan dari 30 ke 40%, berarti ini berkurang jadi 60. Begitu seterusnya. Harapannya tiba Ramadan ini sudah kecil, bahkan tidak ada. Persentase dosa sudah tidak ada. Karena sudah ada terapi dilakukan. Kalau persentase masih sama 50-50%, kecilkan dosanya, perbesar persentase ibadah. Begitu terusnya. Persentase dosa kecil, 20-30%, ibadahnya 70-80%, besarkan lagi. Ya seperti itu. Ini harus ada upaya. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang memaksakan dirinya ke jalan-jalan kami akan pandu dia ke jalan kami. Allah lihat sebesar apa keinginan dan pengorbanan kita. Kalau kita semangat, Allah akan kasih. Tapi jangan lakukan hal-hal yang jauh dari agama ini. Malah maksiat kepada Allah SWT. Ya, sekaligus kita ingatkan ya. Bukan cuma menjelang Ramadan. Teman-teman sekarang kalau lagi liburan. Yang punya anak-anak kecil. Tidak usah lagi bawa kepada pemandian umum. Alasannya mau ajak anak-anak kita berenang. Di dalam ada juga orang dewasa yang terbuka auratnya. Kan harusnya risih gitu. Ada yang pakai baju koko. Ada yang pakai jilbab syar'i. Bawa anaknya berenang. Tapi di kiri kanan semua orang terbuka auratnya. Ini gak benar. Termasuk juga di pinggir pantai. Gak usah kalau maksiat gitu ya. Orang bukan tidak boleh ya ke pinggir pantai. Kalau ada orang terhormat keluarga duduk makan. Tidak terbuka aurat. Mereka ngobrol menikmati alam. Itu berbeda. Tapi biasanya orang malah melakukan dosa. Jangan dihubungkan dengan masalah ibadah ini. Hiburan kita sekarang coba ubah. Kalau dulu hiburan yang orang tua kita titipkan kepada kita adalah misal kita banyak habisin waktu di tempat-tempat yang jauh dari agama. Sekarang kita ubah, wariskan ke anak-anak kita, justru tutupin ke orang kita dengan membuat program buat mereka. Buat hiburan mereka majelis ilmu. Buat hiburan mereka itu duduk sama orang-orang saleh. Hafalan Al-Quran. Persaingan di antara mereka kalau mau minta sesuatu adalah menyetor hafalan Al-Quran. Mencoran hafalan hadis. Udah saatnya seperti itu. Ubah sekarang. Ya. Baik, syukuran Ustaz. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan dari ibu-ibu.
Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu selalu menjelang Ramadan Ustaz. Pertanyaan pertamanya yaitu bagaimana hukumnya bagi seseorang yang masih memiliki hutang puasa tahun lalu namun ingin menggabungkan niat bayar hutang qada dengan puasa sunnah di bulan Syaban. Dan apakah kami berdosa ketika datang bulan Ramadan, hutang puasa kami di tahun-tahun yang lalu masih belum terbayar semua. Dan ada satu lagi Ustaz, bagaimana jika kami meninggal sebelum sempat membayar semua hutang puasa tersebut, apakah bisa dilimpahkan atau dialihkan kepada kerabat yang lain Ustaz? Ya kita jawab dari yang terakhir dulu ya. Baik, Ustaz. Apakah berdosa? Dosa. Ibu-ibu dengar ya, dosa. Ya, kalau sampai tiba Ramadan belum bayar utang Ramadannya dosa. Karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Alasan apa kita menunda? Orang yang menunda sampai tiba Ramadan nanti masih punya utang mirip dengan orang sholat duhur. Mau sholat duhur tapi sudah azan asar. Dosa gak? Hah? Dosa. Gak ada yang jawab ini. Pembelaan terhadap ibu-ibu rupanya. Dosa itu, gak boleh. Jadi ibu yang seperti ini harusnya tahu, faham dosa. Dan semua muslimah wajib tahu. Apalagi Allah sudah kasih spare waktu banyak sekali 11 bulan. Mana ibu ini selama 11 bulan gitu ya. Terus tadi di akhir dia bertanya apakah itu bisa dilimpahkan kepada orang lain untuk mengamalkan. Bukan sengaja dilimpahkan. Hukum syar'inya kalau ada seorang muslimah, dia misalnya Ramadan punya utang 3 hari. Memang dia masih sanggup untuk puasa, bukan membayar fidyah ya. Fidyah itu kan orang tidak mampu lagi puasa, dia ganti dengan fidyah. 2,5 kilo beras per hari, tinggal kali jumlah hari yang dia tidak puasa. Tapi itu di saat dia tidak mampu, kena penyakit kronis atau sudah sangat tua, pikun dan tidak bisa lagi puasa. Kalau orang punya secara fisik kemampuan untuk puasa, kemudian dia haid misalnya wanita itu, atau dia sakit, dia punya utang 3 hari, lewat Idul Fitri ini. Dia kan harus bayar tuh, waktunya memang spare-nya sampai Syaban. 11 bulan, lama sekali. Tapi kalau misalnya pas lewat bulan Syawal dia belum mau bayar utang. Tiba bulan Zulqa'dah meninggal dunia. Ada utangnya 3 hari. Ini walinya harus bayar. Anaknya bayarkan dia gitu ya. Kewajiban tidak bisa tidak. Utang puasa dibayar gitu ya. Cuma permasalahannya sekarang kalau dari pertanyaan tadi jangan sampai disalahfahami nih. Yang saya tangkap tadi bisa enggak itu nanti dialihkan. Misalnya dari hidup kita sudah bilang sama anak kita. Ibu punya utang 3. Kalau ibu meninggal bayarin ya. Dari awal memang dia nggak mau bayar ceritanya nih. Ya. Dia mau suruh anaknya yang bayar. Iya kalau anaknya hidup. Kalau anaknya meninggal bersama dia. Berapa banyak orang yang keluar sama-sama tabrakan meninggal sama-sama. Anaknya cuma 1 meninggal. Lalu siapa yang mau bayarin dia? Ya dihukum sama Allah nanti. Kan itu. Bisa kena siksa kubur. Bisa kena hisab di timbangan amal. Untuk apa? Sementara puasa itu teman-teman tanda kutip ini bukan beban. Orang yang selalu terganggu dengan datangnya Ramadan, orang yang terganggu dengan adanya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, misal, ini semua orang-orang yang menjadikan puasa itu tanda kutip beban. Puasa itu bukan beban, puasa itu nikmat. Masih ingat perkataan Abu Darda yang mengatakan kalau bukan karena 3 hal saya tidak berharap hidup sesaat pun. Yang pertama menikmati dahaga pada saat puasa. Jadi memang itu kenikmatan tersendiri. Orang-orang soleh justru dia merasa senang karena dia bisa berkorban di jalan Allah. Ini baru antum diminta haus dan lapar. Gimana dengan orang-orang yang pergi perang? Menumpahkan darah mereka di jalan Allah. Luka sana sini. Gitu kan? Maka ini harus kita tidak mungkin teman-teman berkorban hal yang besar untuk Allah kalau kita belum berkorban yang kecil. Kalau selama ini antum belum pernah kotak amal masjid selalu lewat 1.000 rupiah pun tidak mau nyumbang. Ini menghayal mau nyumbang 100.000 ini. 1.000 aja belum pernah gitu kan. 1.000 itu kalau sudah dirutinkan nanti baru Allah berkahi keluar keinginan sedekah 5.000. Kita terus rutinkan nanti Allah berkahi meringankan jadi kita pindah ke 10.000. Begitu seterusnya. Semuanya sama gitu ya. Semuanya sama. Makanya harus berkorban jalan Allah. Apalagi ini kewajiban kita. Nah, sekarang bagaimana hukumnya seseorang wanita yang punya utang. Apakah dia harus membayarnya? Jawabannya iya. Ya, dan ini alhamdulillah ibu kita ini bertanya masih 3 pekan kurang lebih sebelum Ramadan. Saya pernah ditanya di pengajian oleh ibu-ibu. Ini 2 hari lagi masuk Ramadan. Dia bilang Ustadz saya punya utang puasa 2 minggu. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang ibu saya ini posisinya seperti pilot. Dikasih suruh bawa pesawat tapi dua-dua sayapnya sudah patah. Mau diselamatin gimana? Ibu mana 11 bulan yang lalu? Masa sisa 2 hari baru nanya utang 2 minggu? Seakan-akan Ustadz harus temuin jalan keluarnya. Enggak ada, dosa.
Gak bisa. Tambah lagi besoknya itu sudah akhir Sya'ban. Ini hari Syak namanya. Pernah dengar ya? Hari Syak itu hari yang dilarang kita puasa. Ragu-ragu. Masuk Ramadan atau masuk. Itu tidak boleh puasa. Sahabat menukir mengatakan siapa yang puasa di hari Syak. Dia telah maksiat kepada Abul Qasim. Maksudnya kepada Nabi SAW. Jadi nggak boleh. Hari terakhir Sya'ban itu sudah nggak boleh puasa. Sebelumnya masih boleh. Jadi sebaiknya dibayar dari sekarang. Munculkan kepedulian. Puasa itu adalah terutama utang puasa Ramadan. Kewajiban dari Allah SWT. Berdosa kalau ditunda. Yang kedua, jangan jadikan puasa sebagai beban. Tapi nikmati. Puasa itu kenikmatan. Di masa kita sekarang malah makin terbukti puasa itu sangat sehat. Lalu kenapa kita tidak puasa gitu? Ya. Baik, syukran Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya Ustaz, di momentum Ramadan ini ada saudara-saudara muslim kita yang bekerja, ada yang kuliah dan waktu mereka sangat sempit di momentum Ramadan ini. Dan mereka tidak bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan tersebut Ustaz. Seperti ada pekerjaan yang mengharuskan mereka standby 1 malam penuh dan juga terlewatkan sholat tarawih, sholat duha dan lain-lain bahkan di malam Lailatul Qadar. Kira-kira bagaimana sih agarnya teman-teman kita yang dalam kondisi seperti ini bisa memaksimalkan Ramadan mereka sendiri Ustaz? Sholat tarawih, sholat qiyam, itu kan bisa dikerjakan berjamaah bisa sendiri. Iya kan? Jumlah rakaatnya juga minimal 1 rakaat. Witir. Masa ini gak bisa dikerjain? Kalau saya sih gak mungkin itu ya. Harusnya bisa. Waktunya panjang lagi. Qiyamul Lail ini atau tahajud bahasa lainnya, itu sebenarnya ibadah, sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Sebagaimana kata Nabi SAW, sholat yang paling afdol setelah sholat maktubah, 5 waktu adalah sholat qiyam. Allah Azza wa Jalla menginginkan teman-teman sekalian, kita, terutama orang yang belum terbiasa sholat malam ya, supaya mereka termudahkan di buku amalnya, tercatat pernah sholat malam minimal setahun sekali. Itulah Allah syariatkan tarawih. Tarawih itu artinya santai. Sholat malam dimajukan setelah ba'diyah isya. Selain Ramadan tidak ada tarawih. Kita cuma bisa witir. Sholat malamnya tetap di sepertiga malam gitu ya. Tapi ini dimajukan. Disuruh kerjakan berjamaah. Dikasih keutamaan yang besar. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat? Qiyam Ramadan, tarawihnya itu. Bersama imam sampai imamnya bubar. Dicatatkan pahala dia seperti sholat semalam suntuk. Berarti kan pahalanya besar sekali. Dimotivasi, berjamaah dan segala macam. Jadi harusnya bisa dikerjakan. Tapi kalau dia tidak bisa berjamaah ya sudah. Misal tadi ada betul-betul yang bertugas. Untuk keamanan misalnya. Ya, apalah pekerjaan yang tidak mungkin dia meninggalkan. Apalagi tadi dibahasakan Lailatul Qadar. Kalau yang saya tahu di malam-malam ganjil terakhir itu biasanya rata-rata sudah libur ya. Tapi anggaplah kalau ada yang bertugas ya udah. Dia di posnya, di pos itu aja dia sholat. Ya. Semampu dia. Bahkan sholat sunnah bisa dikerjakan sambil duduk. Lebih ringan apa lagi dari ini? Bisa dikerjakan sambil duduk. Kalau sholat wajib, teman-teman sekalian, untuk pindah dari berdiri ke duduk harus ada udzur syar'inya. Gak boleh antum sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Malas saya gak mau berdiri, saya mau duduk aja. Gak bisa. Harus ada udzurnya. Gak bisa betul-betul berdiri, baru duduk. Gak bisa duduk, baru berbaring. Tapi kalau ibadah sholat sunnah, boleh duduk tanpa udzur. Boleh. Antum sholat ba'diyah maghrib tadi, aduh saya mau duduk aja deh, saya gak mau berdiri. Boleh, gak masalah. Bahkan ada anjuran sebagian ulama ya, tidak masalah seseorang itu sekali seumur hidupnya mengerjakan apa saja yang pernah Nabi SAW sampaikan. Sebagai contoh, Nabi pernah sholat malam duduk. Pernah. Itu Aisyah mengatakan dari anha, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena Nabi SAW tidak pernah tinggalkan kalau beliau betul-betul letih. Maka beliau kerjakan sambil duduk. Boleh seseorang sholat malam sesekali dia duduk. Tujuannya, karena Nabi pernah sholat duduk. Tapi bukan rutinitasnya, gitu kan? Sesekali, gak masalah. Jadi kalau darurat sekali, wudhu. Sholat sambil duduk. Sholat di tempat yang kita mampu. Di pos yang kita berjaga-jaga. Di toko yang kita jaga. Mungkin antum kerja di satu swalayan misalnya. Dan dia buka sampai malam. Walaupun sebenarnya saya rasa gak mungkin ada sampai jam 2 malam kalau kita di Indonesia ya. Kalau di Timur Tengah, di Saudi mungkin itu masih ada sampai tengah malam. Tapi itu pun tidak mengganggu. Kalau menurut saya Allah tidak mengganggu. Usahakan teman-teman ini puasa Ramadan. Bulan Ramadan itu memang puncak ibadahnya itu yang selalu disebutkan adalah puasanya sama sholat malamnya. Baru dilengkapkan dengan baca Quran, zikir, berdoa segala macam. Tapi selalu siang hari puasa, malam hari sholat. Siang hari puasa, malam hari sholat. Dan umumnya kita tahu
orang-orang yang dipuji ibadahnya itu, kalau siang hari puasa, malamnya sholat malam. Gitu kan. Nah, itu selalu dipuji. Makanya dua rangkaian ibadah ini usahakan tidak terlepas. Sebagian ulama mengatakan orang yang rutin puasa biasanya sholat malamnya tidak akan ketinggalan. Orang yang rutin sholat malam biasanya puasanya tidak akan ketinggalan. Karena dua ibadah ini seperti saudara kembar. Allahu a'lam. Ya. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari seorang ikhwan hamba Allah dengan nomor belakang 641. Pertanyaannya adalah, Ustadz, pada saat bulan Ramadan saya akui pekerjaan menjadi lebih berat, aktivitas menjadi lebih terbatas dan gampang ngantuk di siang hari. Susah fokus. Dan produktivitas saya dalam bekerja benar-benar menurun. Apakah saya berdosa jika bekerja tidak maksimal dalam pekerjaan saya? Apakah ini bentuk dari khianat terhadap amanah di pekerjaan saya, Ustaz? Yang pertama diperbaiki persepsinya dulu. Kayaknya saya lemas. Ya lemas lah. Kayaknya saya nggak kuat. Ya nggak kuat. Begitu sugestinya begitu. Sugesti itu bahasa agama kita niat. Harus kuat niatnya. Pernah nggak rasain selama hidup antum ini tidak sahur tapi bisa tahan sampai azan maghrib? Pernah nggak? Pernah. Kenapa? Sugestinya. Kita nggak jadi beban dengan lapar hausnya. Tapi kalau sudah makan 2 piring, terus pikirannya jam 11 sebentar lapar nggak ya? Lapar lagi nanti. Nah, sugestinya begitu. Dia batasi niat puasanya cuma sampai jam 11. Jadi susah gitu ya. Jadi ini belum apa-apa pertanyaan semua. Saya kalau tiba Ramadan. Ramadan yang jadi target ini. Saya lemas tadi. Loyo. Gak semangat. Segala macam. Jadi semua sudah jelek. Ini kalau di persepsi dia begini. Setiap Ramadan jadi masalah buat dia nih. Tahu nggak? Awal disyariatkannya Ramadan. Puasa Ramadan itu di tahun 2 Hijriah. Awal disyariatkan. Itulah terjadi perang Badar. Sahabat pergi perang. Di saat puasa. Begitu. Luar biasanya. Banyak sekali dalam sejarah jihad kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan mereka karena pemimpin mereka menyuruh di hari penyerangan mereka puasa. Mereka puasa. Puasa, malamnya mereka sholat malam. Besoknya mereka nyerang habis sholat subuh dalam kondisi puasa menang. Terlalu banyak itu. Banyak dalam buku-buku sejarah itu disebutkan. Jadi sebenarnya puasa itu bukan beban. Makanya jangan persepsi negatif itu ya. Puasa itu baik, sehat. Dikuatkan lagi sekarang dengan penelitian medis, itu puasa sehat banget. Makin sedikit jendela makan kita, itu sekarang bahasa medisnya gitu ya. Saya berapa kali duduk sama para dokter, Ustaz makin sedikit jendela makan makin sehat. Contoh misalnya orang siapkan 1 hari 4-5 jam saja waktu makan. Jam 1 sampai jam 5 sore misalnya. Udah selebihnya dia nggak makan lagi. Minum air ya, tapi makanan-makanan sudah tidak. Ini saja jendela makan, itu pasti sehat. Dibandingkan orang nggak kenal waktu berhenti makan. Ya. Baru makan 2 piring masih lapar lagi. Misalnya lapar terus. Ya nggak selesai laparnya gitu. Jadi teman-teman sekalian jangan mulai dengan persepsi negatif. Karena ini kalau dibiarkan saudara kita yang bertanya ini jadi masalah buat dia nih. Karena dia selalu berpikir kalau Ramadan saya selalu loyo. Saya selalu begini, saya selalu begitu. Ya. Jadi selalu semangat teman-teman sekalian ya. Isi hari-hari kita seperti biasa. Kayak tidak ada apa-apa. Saya memberikan contoh yang lain. Kalau teman-teman hadir sini mahasiswa atau mungkin antum pernah belajar juga ya. Beda sekali itu kita kalau mau ujian. Pergi ke satu tempat yang kita jauh dari makanan dan minuman. Saya dulu lama jadi mahasiswa juga gitu ya. Saya berbagi juga pada saat jadi dosen kepada mahasiswa saya. Coba bandingkan kalau kita duduk, lagi mau belajar nih, mau ujian. Tapi sebelah kita ada kopi, ada teh, ada jus, macam-macam, cemil-cemilan banyak. Sama buku, persentase makan minumnya lebih besar daripada belajarnya. Baru belajar 2 lembar, makan lagi. Kacang sudah 1/2 kilo. Ya. Belum teh, belum kopi. Akhirnya masuk WC, habis waktu. Kalau antum melihat mahasiswa yang berprestasi itu, pasti mereka kalau belajar, cari satu tempat yang jauh dari ini semua. Pergi satu tempat jauh, taman paling bawa modal air minum. Mungkin kopi teh 1 gelas. Di botol kecil oke lah. Belajar itu pasti persentase belajarnya lebih banyak. Nah seperti itu. Sebenarnya Ramadan membuat kita lebih semangat karena kita nggak pikir lagi makan siang. Makin banyak kerja. Harusnya produktivitas kita lebih tinggi. Ya enggak? Nah berarti mulai dari sugestinya dulu. Niatnya yang benar. Jangan tanamkan proses yang tidak baik. Ini ditarik dalam semua hal ya. Antum mau menikah. Kayaknya saya kalau nikah nanti gak mampu saya jadi istri. Gak mampu saya jadi suami. Belum coba. Saya kayaknya kalau pergi jauh-jauh safar saya sakit kepala. Selalu gitu. Jadi gak safar-safar gitu. Nah ini persepsi negatif. Saya kalau tidak tidur rumah saya gak bisa tidur. Ya akhi tidur di masjid.
pakai bantal nggak pakai bantal tidur biasa aja dunia ini. Ya. Ada kita nikmati nggak ada ya sudah biasa aja supaya bisa hidup di mana-mana gitu ya. Yang penting kita tidak melanggar agama itu harusnya begitu. Dunia sebentar kita lalui jangan sampai persepsi negatifnya gitu. Sekarang kita masuk ke lebih kerucut lagi ke pertanyaan yang sama dari orang yang sama. Bagaimana kalau seandainya saya lagi puasa? Tadi kita perbaiki dulu persepsi itu ya. Tapi kalau seandainya ada seseorang muslim, dia lagi puasa, mungkin ini kondisinya berbeda. Bukan kayak pernah, tapi kalau misalnya dia belum sahur, mungkin semalam juga dia begadang karena pekerjaan. Dia mungkin waktu buka puasa juga cuma makan sedikit. Dia merasa lemas pada saat puasa besoknya. Lalu kemudian turunlah ya semangat dia bekerja. Apakah itu berdosa atau dia mendolimi atau merusak akad dia dengan tempat kerjanya? Nah ini tergantung kondisi dan keadaan. Saya yakin kondisi seperti ini mirip dengan kondisi orang yang sakit misalnya ya. Gitu. Itu mungkin tidak bisa dipaksakan. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak bebankan atas kemampuan seseorang. Kalau berkurang oke, tapi jangan sampai tidak menyelesaikan pekerjaan. Dan kita sampaikan baik-baik. Misal target pekerjaan kantor hari itu 1 sampai 10 adalah 1 sampai 5. Kita hanya bisa 1 sampai 3. Kita sampaikan kepada siapa yang bertanggung jawab. Hari ini saya kurang fit. Mungkin saya masih ada 2 poin yang tertinggal. Besok insya Allah saya coba selesaikan. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Allahu a'lam. Ya. Baik, syukuran Ustaz Barakallahu Fik. Selanjutnya pertanyaan dari seorang ikhwan. Ustaz, ketika kita berpuasa insya Allah bisa menahan lapar dan haus. Tapi kadang habit-habit buruk kita masih susah untuk dihilangkan Ustaz. Misal menggibah bareng teman-teman kantor. Mata masih jelalatan melihat non mahram, gampang marah di jalan. Batal nggak puasa kita kalau masih ngerjain hal-hal seperti ini Ustaz? Persepsi negatif lagi. Ini masalah ini selalu. Kayaknya mata saya masih jelalatan. Kayaknya saya masih susah tinggalkan dosa ini, dosa itu. Kayaknya saya suka ubah sifat saya suka bohong. Susah ini karena dia sendiri yang menyusahkan dirinya. Saya bisa optimis. Saya mulai Ramadan ini berubah. Saya nggak akan bohong lagi. Saya tidak akan lihat yang haram. Ya, dan sekarang 3 minggu ini terapi diri. Jadi sekarang saya bilang tadi kan, persentase dosanya kurangi. Antum coba lihat nih, volume dosa antum yang paling banyak di mana? Oh, kalau saya fitnahnya di penglihatan misalnya mata. Ya udah antum kurangin sekarang ini, mulai kurangin. Bukan saya juga bilang hilangin 100%, karena antum butuh proses. Pengharaman khamar itu juga melalui proses gitu kan. Mereka awalnya sahabat itu karena minum khamar selalu, maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah sampaikan ayat, tidak boleh mabuk sementara sholat. Setelah mereka kokoh imannya, baru tinggalkan. Itu perbuatan syaitan gitu ya. Ada orang yang langsung spontan bisa tinggalkan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka antum lihat persentase terbesar. Ini kalau keran itu, keran dosa terbesar yang mana? Dari 10 dosa kita buat, mungkin ada 1 yang paling besar kerannya, itu antum tutup kerannya dulu. Tontonan misalnya, berhenti tontonan udah. Tutup aja dulu. Biasa lihat Facebook, biasa lihat Instagram, tapi antum tahu ini sumber masalah antum, ya tutup aja dulu. Tidak usah lihat gitu, ya. Antum berhentikan. Kalau ada gejolak dalam jiwa, antum alihkan ke yang lain. Misal pun kalau antum harus buka lagi, antum alihkan ke ceramah, ke apa gitu ya, atau aktivitas yang lain. Antum harus melawan. Karena tidak mungkin ada orang lain yang bisa mengubah ini kecuali antum sendiri. Dan kalau Allah melihat antum punya upaya untuk mengubah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib satu kaum sampai dia ubah dirinya sendiri. Kalau Allah lihat ada upaya antum, Allah akan mudahkan nanti. Allah akan berikan keberkahan, Allah akan mudahkan kita tinggalkan. Mulai dari keran yang paling besar dulu lah, ya. Kalau mau yang spontanitas, ya ini seperti perbuatannya Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu. Ini Umar luar biasa kalau. Umar itu gak ada ceritanya. Haram, selesai, titik. Gak ada upaya apapun. Jadi gak ada celah. Bisikan apapun bagi dia ditepis. Makanya Nabi SAW mengatakan, hai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, setan lihat kau, setan akan lari. Cari lembah lain. Kenapa bisa? Umar gak lihat setan. Karena setan udah tahu, kalau Umar saya goda, dia pasti nolak. Dan cara nolaknya baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti seakan-akan aku berlindung kepada Allah dari setan yang terajam. Ya Allah utus malaikat bakar nih setan. Bukan saya yang bertugas. Gitu. Allah hilangkan dengan cara seperti itu. Ya. Kalau Umar itu, radhiyallahu anhu, prinsipnya tidak seperti itu. Mirip yang saya sering kasih contoh, ingat di majelis kita. Kalau kita buka pintu dosa, seperti dinding rumah kita itu ada yang jebol. Jebolan ini teman-teman sekalian membuat serangga bisa masuk, angin dingin bisa masuk, air hujan bisa masuk. Antum punya 2 opsi untuk menangani ini. Yang pertama, ini tidak efektif. Antum pakai selimut aja. Temboknya antum biarin. Mungkin sementara serangga masih bisa teramankan karena ada
Selimut. Udara dingin juga begitu. Tetapi kapan antum lelap tidur, maka lepas selimut tersebut, digigit serangga, kena hujan dan segala macam. Tidak efektif. Ini yang banyak orang lakukan. Tinggalin dosa tapi ya sudahlah, yang penting saya aman sekarang. Nanti besok terulang lagi ya sudah gitu ya. Cara gimana yang paling efektif? Ini caranya Umar. Ini rasionalnya. Beliau antum ambil batu bata, tutup lubang itu. Selesai, tutup. Gak ada lagi. Antum tahu sumber masalah antum di mana? Di media, tutup media itu. Selesai. Oh, masalah saya di grup ini, keluar dari grup itu. Oh, masalah saya karena berteman sama orang, tinggalkan orang itu. Selesai, tutup sudah. Mau apapun bisikannya enggak ada, tutup. Nah, kalau ditutup kita biar tidak pakai selimut aman. Karena kita sudah berada di satu zona aman. Dan itu harus antum yang mengubahnya. Gak bisa tidak. Kami hanya bisa menyampaikan seperti ini. Maka tinggal dipraktikin dalam hidup. Iya. Baik, syukran. Selanjutnya Ustadz, dari seorang akhwat 31 tahun. Pertanyaannya adalah, Ustadz, saya memiliki anak berumur 5 tahunan. Dari saya pribadi melihat masih terlalu dini untuk mengajari dia berpuasa. Apalagi di kondisi anak-anak seumuran anak saya yang diajak makan saja susah. Takutnya ketika berpuasa dia menjadi tambah kurus, Ustadz. Kira-kira begitu kekhawatiran kami sebagai orang tua. Kira-kira di umur berapa sih Islam mengajarkan dan menganjurkan kita untuk mengajarkan anak-anak mulai berpuasa, Ustadz? Banyak orang tua kekhawatiran dia terhadap anaknya terlalu berlebihan. Nanti anak saya tidak mampu. Ada kerabat kami, anaknya setiap kali mau puasa sunnah ya, ibunya yang datang. Jangan nak, nanti kamu kelaparan, nanti kamu. Jadi ibunya yang jadi setannya. Ya. Oh ya. Mau buat baik, jangan, nggak usah. Jadi aneh gitu ya. Bukannya dimotivasi, gitu kan. Walaupun anaknya sudah sedikit dewasa. Tapi ini penting teman-teman sekalian ya. Sebagai contoh yang lain, sebelum saya jawab pertanyaan ini. Saya pernah diminta jadi penasihat di satu sekolah Islam. Lalu kemudian mereka bawa programnya. Waktu saya lihat programnya itu, mereka letakkan di situ SD 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6. Mereka buat program 1 tahun hafal 5 juz. Kurikulumnya. Salah satu SD. Jadi 6 tahun tamat 30 juz. Tapi waktu mereka susun itu, mereka mau coba ajukan ke saya dulu, lalu mereka ragu-ragu. Ustaz, mereka bilang, kira-kira ini membebani anak-anak enggak? Saya langsung jawab, tidak. Jalankan aja. Jadi beban kenapa? Karena antum jadikan tolak ukur diri antum. Antum 1 juz saja belum hafal. Bisa gitu. Jadi dia enggak, padahal anak-anak bisa sebenarnya. Jangan jadikan ke diri kita, itu dulu ya. Baik, kita sekarang jawab pertanyaan yang bertanya ini. Sekarang kalau anak masih 5 tahun. Terus saya merasa terbebani kalau saya harus ajar dia puasa gitu. Kira-kira umur berapa yang pas? Perbaiki dulu persepsi tadi, kemudian mulai ajak puasa. Saya juga diamanahkan anak kecil-kecil, saya ajak puasa, gak ada masalah. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ikut puasa. Dan ini subhanallah diriwayatkan dari para sahabat dan sahabiat-sahabiat Nabi. Ya. Mereka mengatakan kami mengajak anak-anak kami berpuasa di bulan Ramadan. Dan kami kalau mereka sudah mengeluh tentang lapar dan haus, kami berikan kepada mereka mainan. Yang mereka main sampai tiba waktu buka puasa. Nah itu jadi kita motivasi mereka ya. Dan coba ini selalu saya ulangi. Mulai sekarang hilangkan persepsi puasa setengah hari. Jangan terus turun-temurun ini. Seakan-akan puasa setengah hari itu ada dalam syariat. Tidak ada dalam semua buku fikih. Ini fikih antum pribadi ini. Ya. Tidak apa-apa nak puasa setengah hari saja. Ini fikih pribadi dari fikih mana ini? Puasa 1 hari. Anak kita sudah nggak tahan, tidak usah bebankan. Biarin dia batal. 5 tahun belum balik kan dia, nggak apa-apa. Udah batal aja puasanya, nggak apa-apa. Tapi jelaskan, nak hari ini puasamu batal ya. Gitu. Kalau mau sempurna harus utuh. Karena nggak ada namanya puasa setengah hari. Ajarin mereka begitu. Boleh kita motivasi nanti. Nanti kalau misalnya anak itu suka apa, nanti kita siapin. Ini ya, kalau buka puasa baru dapat ini. Misal, tidak apa-apa. Nggak ada kok orang meninggal karena puasa itu. Kecuali ajalnya datang. Ya. Tapi kalau ajal belum datang insya Allah masih hidup. Gitu. Ya. Kalau orang puasa mati sudah mati semua antum. Ya. Yang puasa Ramadan gitu kan. Ya. Baik. Selanjutnya mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah. Selanjutnya Ustaz, di bulan Ramadan adalah bulan penghapus dosa. Apa tanda-tanda Allah telah menyucikan semua dosa kita di bulan Ramadan ini Ustaz? Apa tanda-tandanya jika kita benar-benar telah diampuni oleh Allah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu Ustaz? Kalau Ibnu Qayyim memberikan gambaran tentang masalah
apa tanda-tanda kalau taubat seorang hamba diterima? Jawaban beliau sederhana. Beliau mengatakan, bila setelah taubat hamba tersebut tersibukkan dengan amal saleh. Kalau antum setelah taubat, ya setelah istighfar kepada Allah, lalu setelahnya semangat mengerjakan ibadah, takut buat dosa lagi, itu berarti tanda-tandanya. Tapi kalau setelah buat dosa, kemudian antum taubat, terus setelah besok antum ulangi lagi, nah ini berarti belum, gitu ya. Jadi tandanya sederhana, kalau kita mulai tersibukkan dengan amal-amal saleh sesudahnya. Dan umumnya sih Ramadan seperti kita rasakan hampir setiap tahun ya. Begitu selesai Idul Fitri kita merasa beda ya, menjadi pribadi yang berbeda. Minimal mungkin ada 1-2 oleh-oleh Ramadan yang masih kita bisa bawa gitu ya. Mungkin kebiasaan puasa, kebiasaan sholat malam, kebiasaan baca Quran, mungkin kebiasaan meninggalkan hal-hal yang buruk misalnya. Maka itu tinggal dipertahankan. Kalau mau lebih ketat sih sebenarnya, kalau mau lebih ketat buatin jadwal. Hari ini kita tulis jadwal, dari awal Ramadan sampai Ramadan buatin tabel sendiri, sholat 5 waktu. Cetang dia, kalau memang dia kita sholat. Ya, tepat waktu misalnya, kita buatin sendiri. Hari ini sudah baca Quran, kita buat sendiri. Ya, di handphone aja kita buatin. Jadi note kita buatin aja sendiri. Itu lebih bagus, lebih ketat. Supaya betul-betul kita ikutin ya, kita buat program. Orang yang seperti ini biasa mendisiplinkan dirinya, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Ya. Baik, selanjutnya mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi Ustaz, Afwan. Kok naik lagi tadi? Ada yang terselip tadi Ustaz. Oke, selanjutnya. Karena yang pertanyaan terakhir sepertinya cukup urgent Ustaz. Oke, selanjutnya. Pertanyaannya dari seorang akhwat. Ustaz, saya sangat menantikan malam Lailatul Qadar. Apakah benar pada malam tersebut semua ibadah kita akan dinilai setara dengan beribadah 83 tahun? Dan apa jika kita bermaksiat kepada Allah di malam itu juga setara dengan bermaksiat selama 83 tahun juga Ustaz? Dan bagi saya seorang akhwat ketika sampai di malam Lailatul Qadar dalam keadaan haid, dalam keadaan tidak bisa sholat dan membaca Al-Quran, bagaimana caranya agar tetap mendapatkan keutamaan dari malam tersebut Ustaz? Potongan awal benar. Apakah ibadah yang dikerjakan di Lailatul Qadar dilipat gandakan sama dengan 83 tahun? Ada tambahnya ya, plus 4 bulan. Atau sama dengan 1000 bulan gitu ya. Itu kurang lebih tepatnya 83 plus 4 bulan ya. Itu iya. Sholat malamnya antum kerjakan 2. 1 rakaat witir aja misalnya. Sama dengan 1 rakaat dikali 1000 bulan. Ya. Atau 83 tahun. Antum kerjain sedekah, ya, baca Quran, apa saja. Semua ibadah dilipat gandakan segitu. Syekh Muhammad Syinqiti hafidhahullah menyampaikan dalam satu ceramah beliau. Beliau mengatakan, kira-kira dia tanya jemaahnya, kira-kira bagaimana kita bisa menyaingi ibadahnya kaumnya Nuh misalnya. Nabi Nuh itu orang-orang yang berimannya, kita tidak bicara kafirnya. Kafirnya udah meninggal dalam keadaan kufur tenggelam. Tapi yang berimannya umurnya 1500 tahun. Nabi Nuh aja berdakwah di kaumnya 950 tahun. Itu yang didakwai satu generasi itu. Gitu kan? Bukan orang-orang yang generasi baru lagi. Nah bagaimana kita imbangi? Kalau mereka ibadah, sholat saja misalnya. Ya, 500 tahun. Umur kita, kata Nabi SAW, umur umatku 60 sampai 70. Sedikit yang melaluinya. Bagaimana kita mengimbanginya? Kata beliau, salah satu yang paling luar biasa dan harus umat Islam jadikan sebagai pegangan hidup, itu adalah Lailatul Qadar. 1 malam saja. Dan selama kita hidup, pasti kita lalui. Kan begitu? Kan dia terjadi di malam-malam ganjil kan? Selama kita tidak meninggal berarti kita ada, tinggal siapa yang dapat taufik. Apakah ada orang habiskan dengan tidur, ada orang yang habiskan dengan tontonan, ada orang yang habiskan dengan sholat malam, ada, tergantung dia habiskan dengan apa. Nah kalau ada orang dapat Lailatul Qadar dan dia maksimalkan, ya termasuk maksimalnya karena dia malam, itu adalah sholat malamnya. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Beliau hitung-hitung, beliau mengatakan kalau ada orang, seorang umat Muhammad SAW diberikan umur selain umur balik anggap 15 tahun. Dia masih hidup 50 tahun lagi, berarti 65 tahun umurnya. Dia dapat setiap tahunnya Lailatul Qadar 1 kali saja, 1 hari 1 malam kan. 50 tahun tapi berarti 50 kali. 50 kali 1000. Gitu ya. Itulah jumlah pahala yang dia akan dapatkan bisa ribuan tahun. Mengalahkan umurnya kaum Nabi Nuh. Karena malam ini tidak ada di waktu masa-masa Nabi-Nabi sebelum kita. Ini hanya Allah SWT berikan untuk kita. Umat Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Gitu kan? Jangan disia-siakan. Jadi kita betul-betul harus maksimalkan di saat itu.
Makanya Nabi SAW sampai itikaf. Tadi saya bilang kalau antum tidak bisa di seluruh malam, cari malam ganjil. Tidak bisa dari pagi 24 jam, pagi sampai pagi lagi, datang aja di masjid, salah satu masjid, misalnya di masjid kita ini atau masjid-masjid yang lain, kalau antum lagi di kota mana saja, kemudian antum datang nih, datang sholat maghrib, buka puasa di situ di malam ganjil, sholat isya, sholat tarawih, istirahat aja, niat itikaf, sampai subuh antum keluar, minimal sekali. Ya, sampai ulama membahas itikaf pun itu bisa walaupun cuma beberapa saat, misalnya antum duduk istirahat kantor nih, tidak ada makan siang. Duhur ke asar atau jam 12 sampai jam 1. Kan tidak ada makan siang lagi puasa. Duduk aja di masjid untuk itikaf. Asal jangan mengambil waktu kerja ya. Kalau sudah jam 13.01, satu menitnya itu tuh harusnya atau 1 detik itu adalah waktu kerja. Akad antum kerja harus dipenuhi. Maka itu bisa diniatkan itikaf. Misal contoh ya. Jadi sebagai jangan sampai hilang Lailatul Qadar. Karena kita pasti laluin semuanya. Tinggal siapa yang mendapatkan taufiknya. Lalu kalau potongan yang kedua beliau mengatakan apakah dosa juga dilipat gandakan? Jawabannya tidak. Karena tidak ada hadis atau tidak ada dalil menjelaskan apakah Lailatul Qadar juga dosa dilipat gandakan. Tapi kalau kita kembali kepada zahir nampak hadis, justru hadis Nabi SAW mengatakan apa yang mendukung apa yang tadi kami sampaikan. Siapa yang berbuat amal saleh akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dan siapa yang berbuat dosa hanya akan dibalas sesuai dengan dosa itu. Berarti Lailatul Qadar pun sama. Dia buat dosa cuma 1. Dia buat pahala berarti dia akan mendapatkan 1000 bulan. Tapi memang konyol banget ya. Kalau orang Lailatul Qadar masih buat dosa ini luar biasa ini. Ya. Lalu kapan mau baik ini? Ya. Berarti memang mau mendaftar jadi ahli neraka. Ya. Karena di malam itu aja nggak bisa baik gimana ceritanya gitu. Ya. Terus apa lagi tadi? Itu tadi yang tentang haid, jika haid pada malam Lailatul Qadar. Ya, apa yang harus dilakukan? Lakukan semua apa yang dibolehkan. Kan yang tidak bolehkan lagi itu tuh baca fisik Al-Quran. Fisiknya ya, pegang mushafnya. Tidak masuk dalamnya aplikasi dalam handphone. Karena itu aplikasi. Kemudian tidak boleh hubungan biologi suami istri. Kan begitu. Itu yang dihindari, yang dilarang aja ya. Puasa misalnya. Tapi zikir, berdoa, bersedekah, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit. Pokoknya semua. Selain yang dilarang lakukan. Selain yang dilarang lakukan. Gitu ya. Termasuk kalau bisa usahakan. Kalau antum bisa sebulan penuh buka puasain orang bagus. Kalau nggak bisa, cari di malam-malam ganjil ini. Buka puasain orang, itu penting sekali ya. Karena sekarang kita bisa dari Jakarta bisa buka puasain orang di Surabaya. Bisa buka puasain orang seluruh Indonesia lah. Tinggal cari mana restoran yang online di sana. Bisa kita transfer, titip pesan, kirim ke alamat ini. Bahkan sekarang internasional bisa. Di Indonesia bisa buka puasain orang di Amerika. Bisa buka puasain orang di mana-mana. Tinggal transfer uang, suruh antar ke sini. Kita kontak orangnya, tolong ada makanan nanti diambil. Misal, itu bisa terjadi. Karena kalau kita bisa dapat ini luar biasa ya. Karena kalau bertepatan malam Lailatul Qadar berarti sama dengan membuka puasakan orang 1000 bulan juga. Itu kan besar sekali pahalanya. Yang paling afdal di Lailatul Qadar itu adalah sholat tahajud di Mekah. Itu yang paling afdal. Nah, ya kita berharap, kita berdoa gitu ya. Karena ada sebuah riwayat yang sahih disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam Targhib Tarhib disahihkan oleh Syekh Albani. Abu Hurairah, Mujahid ini seorang tabi'in rahimahullah, namanya Mujahid ya. Dia lagi pergi ke medan jihad bersama Abu Hurairah. Waktu lagi sama-sama di medan perang, mereka berada di sahil. Sahil itu kayak pinggir pantai. Terus tiba-tiba terdengar di kuping mereka musuh sudah dekat. Maka masing-masing pasukan muslim itu coba cari tempat perlindungan dulu. Tapi Mujahid ini karena dia muridnya Abu Hurairah, dia tunggu di sebelah Abu Hurairah. Abu Hurairah lagi berdiri di situ. Orang semua pada pergi, dia sendiri berdiri. Lalu Mujahid tanya, wahai Abu Hurairah, kenapa anda masih di sini? Kenapa maksudnya nggak gabung dengan pasukan muslim? Lalu kata beliau, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesaat berdiri di medan jihad, di medan perang, sesaat, hitungan detik. Abu Hurairah mau kejar pahala ini. Lebih afdal daripada sholat tahajud malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Berarti memang itu lebih besar pahalanya ya. Jihad itu lebih besar. Tapi potongan akhir hadis sholat malam ya, Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad, misalnya di Ka'bah. Di depan Ka'bah itu berarti paling afdal. Karena memang sholat malam itu paling afdal. Nah, terus Ustaz saya nggak ada uang, saya nggak bisa berangkat di sana. Innamal a'malu binniyat. Ya betul.
Hadis man hamma bihasanatin walam ya'malha, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan kebaikan dan dia belum bisa melakukannya. Antum sebelum tidur niat tahajud tapi belum bangun, kebablasan bangunnya azan subuh, ya. Maka tetap dapat pahala sholat tahajud. Niat keluar mau sedekah tapi belum sempat, tapi sudah niat dapat. Niat puasa tapi Senin, Kamis tapi sebenarnya ada halangan, sudah dapat pahalanya. Kalau dia niat belum kerjakan dapat. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan kutiba lahu asyru adhafiha. Dicatatkan baginya 10 kali lipat. Misalnya antum bangun sholat malam betul antum kerjakan, berarti 10 kali lipat pahala tahajudnya. Antum keluar dapat orang miskin, sedekah benar 10 kali lipat dari jumlah sedekah itu. Lalu kata Nabi SAW ila sab'amiyah dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kan gitu. Jadi memang bisa dilipat-lipat gandakan pahala itu, tapi dengan niat. Niatkan, saya belum mampu, tapi ya Allah, andai saja engkau mudahkan hambamu ini untuk mengerjakan sholat malam Lailatul Qadar di Mekah, maka hambamu akan lakukan. Kalau antum tulus, Allah kasih pahalanya. Gitu kan? Jadi kita jangan luput teman-teman sekalian. Saya selalu pesankan ini ya. Setiap antum lihat satu kelebihan seorang muslim depan mata. Dia bangun masjid, dia bangun rumah anak yatim, dia banyak buka puasain orang. Apa aja lah kebaikan. Jangan cuma bilang, oh dia hebat ya. Oh dia Masya Allah ya. Tidak cukup sampai situ. Ini orang boleh kita gibtah. Boleh kita cemburu dengan dia. Tapi cemburu positif ya. Bukan hasad. Hasad itu kita berharap hilang dari dia nikmat itu. Tapi kalau gibtah boleh. Kita bilang, ya Allah berkahi apa yang telah engkau berikan kepada hambamu ini. Dan mudahkan aku mendapatkan hal yang sama. Nah kita sama pahalanya. Masih ingat hadis yang saya pernah bilang kan. Ada manusia 4 golongan kata Nabi SAW. Yang pertama Allah berikan ilmu dan harta. Dihabiskan di jalan Allah. Ilmunya diajarin, hartanya diinfakkan. Ini orang kata Nabi SAW. Bi afdalil manazil. Di kedudukan paling tinggi di sisi Allah. Yang kedua Allah kasih ilmu tapi gak punya harta. Dia punya ilmu, dia tahu ini sholat di Mekah, umroh Ramadan, Lailatul Qadar tadi di depan Ka'bah. Misal dia tahu semua pahalanya. Tapi dia gak punya kemampuan. Dia tahu bangun masjid itu dapat istana di surga. Tahu teori tapi gak punya. Cuma dia bilang, kata Nabi SAW, dia lihat golongan pertama. Ya Allah, kalau seandainya engkau berikan aku seperti fulan, seperti golongan pertama, aku akan buat sama dengan dia. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Antum bisa dapat raih pahalanya Masjid Istiqlal tuh. Jangan cuma lihat, oh ini simbolnya Indonesia. Ini masjid kita banggakan bahwa muslimin bisa nampun 250 ribu atau bukan itu yang kita perlu banggakan. Kita lewat situ bilang, ya Allah, engkau telah mudahkan para pendiri masjid ini dan mereka sudah meraih pahala. Sekian tahun jalan dipakai sholat. Maka kalau seandainya engkau berikan hambamu kesempatan seperti mereka, aku akan buat yang sama. Bukan mustahil. Itu aja modalnya. Oh Nabi janjikan sama pahalanya. Nah, golongan ketiga yang Allah kasih harta tidak punya ilmu. Tahu apa hartanya melimpah tapi dia tidak tahu halal haram. Sehingga dia pakai hartanya dalam maksiat. Sibuk. Mabuk-mabukan, judi dan segala macam perzinahan. Ada golongan keempat ini nggak punya ilmu, nggak punya harta. Udah bodoh miskin. Tapi yang dicontohi golongan ketiga. Ini yang bangun-bangun diskotik, karaoke. Oh kalau saya punya seperti dia saya akan buat yang sama. Kata Nabi apa? Fahuma fi wazri sawa. Ini sama dosanya. Ya, udah nggak punya rumah, miskin. Tapi dapat dosa diskotik. Dapat dosa karaoke. Karena dia mau kalau dia punya uang seperti itu. Ini kan kebodohan namanya. Alhamdulillah kita tidak sebut nama ya. Jadi ini umum secara global. Tidak harus difahami. Ya. Sudah. Masih ada satu pertanyaan lagi namun sudah masuk waktu. Bagaimana Ustaz? Baik silakan lanjut. Oke. Satu lagi. Ini di luar tema bulan Ramadan Ustaz. Namun cukup urgent. Dari hamba Allah perempuan 24 tahun dari Medan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Di akhirat nanti kan kita boleh tuh minta keadilan sama Allah di sana. Nah saya boleh nggak Ustaz minta keadilan sama Allah di akhirat atas sudah hilangnya kesucian saya karena seorang laki-laki mantan pacar saya Ustaz. Pada dasarnya memang ini atas sama-sama mau Ustaz. Tetapi Ustaz saya tidak mau terima setelah dia berhasil merebut kesucian saya, dia malah seenaknya dan pergi meninggalkan saya. Apakah boleh nanti di akhirat saya meminta keadilan kepada Allah Ustaz? Apa yang mau dijawab ini? Sama-sama nyuri roti. Terus pencuri yang satunya habisin. Tapi dia tadi ikut nyuri. Saya mau tuntut kau nanti hari kiamat. Kenapa kau habisin roti itu sendiri? Kira-kira bisa nggak? Gimana? Makanya jangan zina gitu kan.
Zina baru mau nuntut orang. Tapi Allahu alam, saya tidak tahu. Itu kita kembalikan kepada Allah. Apakah dia bisa nuntut atau tidak? Karena kalau dari pertanyaan ini seakan-akan cuma murni dendam ini. Ya. Artinya kalau dia dinikahi dia nggak akan tuntut. Kan begitu. Nah ini poinnya. Apalagi tadi alasannya sama-sama suka. Kalau beda pertanyaan kalau misalnya Ustadz saya diperkosa. Saya bisa nuntut di depan Allah. Itu haknya dia. Tapi kalau orang sengaja tadi. Sama-sama mencuri tapi temannya habisin roti. Dia nggak dapat saya tuntut kau depan Allah. Karena curian itu kau makan sendiri. Nah, jadi masalah ini ya. Jadi saran saya kepada ukhti yang bertanya ini. Taubat nasuha kepada Allah SWT. Lupakan sudah kejadian itu. Minta kepada Allah dimaafkan kesalahan itu. Lalu Allah berikan sekarang suami yang saleh. Dan pernah ditanya dalam sebuah majelis ini sebagai penutup ya. Di Masjid Nabawi, di majelis salah satu ulama ditanya. Seorang wanita mengatakan begini. Ini kejadian nyata. Di majelis habis maghrib dia bertanya. Tapi di kertas. Ditanyakan kepada juru bicaranya Syekh. Saya ini wanita sudah tidak suci lagi. Saya dulu hidup saya bebas. Di kota Madinah padahal. Tapi dia ungkapin. Cuma dia tidak sebut namanya. Dan saya sekarang sudah taubat nasuha. Saya coba kembali kepada Allah SWT. Saya betul-betul tinggalkan semua kesalahan saya yang lalu. Pergaulan bebas dan segala macam. Dia juga sudah tidak perawan orang ini. Maka dia bilang, Syekh pertanyaan saya. Setelah saya taubat. Apakah masih mungkin Allah mengirimkan kepada saya suami yang saleh? Kata Syekhnya, kalau kau taubat nasuha iya. Dan ketahuilah laki-laki soleh tidak akan mau tahu masa lalumu. Kalau orang soleh benar, dia akan tanya, kamu pernah zina gak? Gak ada tanya itu. Dan dia tahu ini istri saya sekarang soleh. Ini suami saya sekarang soleh. Selesai. Tugas kita di suami istri hanya sampai meninggal. Oleh karena itu saya sarankan penanya ini taubat nasuha kepada Allah. Tutupi aib itu, jangan diceritakan. Jadikan ini pertanyaan terakhir. Jangan lagi tanya ke ustadz lain pertanyaan sama. Gak perlu. Gitu kan. Udah terakhir saya sudah tanya. Taubat nasuha kepada Allah. Minta agar Allah tutupin aib itu. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala ya. Berikan pasangan yang baik. Allahu a'lam. Baik itu dulu teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami tolong dimaafkan dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.